Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita Waalaikumsalam. semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu. Salam sehat buat kita semua. Pada pagi hari ini, izinkan saya untuk membuka acara Lokakarya secara daring untuk Kabupaten Kayong Utara. Perkenalkan, saya Abimanyu dan juga ada dua panel ahli yang sudah bergabung bersama kami, yaitu Bapak Heru Hikayat. Selamat pagi Pak Heru. Selamat pagi Mas Abi, selamat pagi semuanya. Dan juga Ibu Ade. Sudah terhubung Ibu Ade? Selamat pagi Mas Abi dan semuanya dari Kayong Utara. Selamat pagi Ibu. Sebelum kami buka acara ini, marilah kita berdoa sejenak menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Selanjutnya para hadirin dipersilahkan untuk berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, selanjutnya saya akan memutarkan sebagai pengantar, saya akan memutarkan video mengenai kegiatan platform Indonesiana. Untuk para peserta undangan, mohon disimak Platform Kebudayaan Indonesiana merupakan salah satu bentuk implementasi penting dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan Pasal 43 dan 44. Dalam pemajuan kebudayaan, pemerintah pusat dan daerah bertugas menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan. Indonesiana adalah langkah konkret Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai platform gotong royong pelaksanaan kegiatan seni budaya di Indonesia yang bertujuan untuk membantu tata kelola kegiatan seni budaya yang berkelanjutan, berjejaring, dan berkembang. Tujuan platform Indonesiana adalah sinergi untuk memaksimalkan pendayagunaan sumber daya kebudayaan untuk tujuan pembangunan nasional dalam bidang kebudayaan. Terpolanya gotong royong pemajuan kebudayaan agar lebih efektif, efisien, dan berkelanjutan. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan budaya. Platform Indonesiana bukan sebatas keramaian atau pertunjukan kebudayaan, namun juga memiliki tugas menciptakan dampak yang memperkuat ekosistem kebudayaan.
Ekosistem objek pemajuan kebudayaan adalah tata interaksi antar unsur yang saling menunjang dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan di bidang kebudayaan. Peserta platform Indonesiana adalah pemerintah daerah, provinsi, kabupaten, atau kota dengan melibatkan komunitas budaya, seniman, pegiat seni, budayawan lokal dengan menjunjung prinsip-prinsip sebagai berikut: gotong royong, partisipatif, penguatan lokal, keragaman, ketersambungan. Gotong royong menegaskan bahwa upaya untuk memajukan kebudayaan harus menguatkan hubungan sosial dan dilandasi sikap kerjasama. Gotong royong dapat terlaksana dengan adanya kerja partisipatif. Partisipatif dalam pemajuan kebudayaan dilakukan dengan cara melibatkan beragam pemangku kepentingan secara aktif baik langsung maupun tidak langsung. Mendukung upaya pemajuan kebudayaan yang memusatkan perhatian pada karakteristik sumber daya, kondisi geografis, dan kearifan lokal. Kebudayaan Indonesia yang beraneka ragam tentunya membutuhkan ruang yang luas agar tiap-tiap entitas kebudayaannya tumbuh kembang dengan baik. Menghidupkan ekosistem objek pemajuan kebudayaan secara merata dan berkelanjutan. Indonesiana dikerjakan dengan semangat gotong royong dan dengan melibatkan semua pihak yang memiliki kepedulian dan kepentingan atas pemajuan kebudayaan di Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, pemerintah daerah yang meliputi provinsi dan atau kabupaten atau kota, komunitas daerah dan praktisi kebudayaan, institusi pemerintah lainnya, serta sektor swasta. Program Indonesiana adalah upaya menerjemahkan amanat undang-undang tersebut ke dalam praktek. Dan sudah berlangsung selama 3 tahun sekarang ini, dan kita mencoba melalui platform tersebut menata hubungan di antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun para pelaku budaya di lapangan. Dan saya kira kita selama melaksanakan kegiatan Indonesiana ini sudah cukup belajar banyak mengenai saling hubungan itu, bagaimana membagi peran dan kerjasama. Maka sekarang juga waktunya kita memperdalam pengetahuan tersebut di dalam praktek. Indonesiana ini sebetulnya bukan cuma sekedar festival, bukan cuma sekedar pelaksanaan kegiatan, tapi juga pada saat bersamaan adalah sebuah platform aksi untuk kita sama-sama belajar bagaimana membentuk tata kelola yang efektif untuk memajukan kebudayaan. Dan berharap melalui Loka Karya dan kegiatan pelatihan bimbingan teknis, semua peserta bisa betul-betul memahami Indonesiana ini sebagai sebuah platform aksi, dan mudah-mudahan dengan adanya kegiatan ini upaya kita untuk memajukan kebudayaan melalui tata kelola yang efektif bisa terwujud. Platform Indonesiana melakukan pendampingan kepada ekosistem budaya untuk mempraktikkan tata kelola kebudayaan lokal. Pendampingan meliputi pengelolaan pengetahuan, kurasi produksi, serta komunikasi dan kerjasama. Indikator keberhasilan Indonesiana: terbangunnya tata interaksi antar unsur pemangku kepentingan yang saling menunjang dalam pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan di daerah. Meningkatnya kapasitas penyelenggara kegiatan budaya di daerah. Pengembangan dan perluasan jejaring kebudayaan.
Selanjutnya akan dilakukan paparan dari pemerintah Kabupaten Kayong Utara. Mungkin bisa diawali dengan perkenalan dulu ya Pak. Dengan Bapak siapa? Halo? Halo, jaringannya kurang bagus ya. Bapak Noval Agustian. Ya Pak, sorry. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, silakan Pak. Waalaikumsalam. Saya Nova Agustian dari Dinas Pendidikan Bidang Kebudayaan Kabupaten Kayong Utara. Lagi nggak di kantor ini karena lagi sakit. Oh, Iya Ibu. apakah masih bisa ini menceritakan program Festival Karimata, Pak? Untuk Lanjutan. berhubung saya staf ya Bu ya, karena kemarin sudah diadakan rapat juga kemarin pada hari Senin kemarin. Jadi saya untuk festival Karimata itu kemungkinan nanti akan diadakan pada bulan-bulan dekat bulan inilah, mungkin habis Lebaran. Jadi itu sebenarnya yang tahu itu sebenarnya kepala bidangnya Bu, gitu. Pak Noval, Pak Noval pada Kepala bidangnya nggak ada ya di sini? Iya, Ya. nggak hadir sekarang. Pak Noval dan teman-teman di Kayong Utara sekalian, untuk sesi ini sebenarnya yang paling utama justru kami butuh mendengar presentasi dari pihak Kayong Utara. Jadi harus bisa ada yang presentasi pada sesi ini. Kalau tidak, sesi sekarang ini jadi tidak efektif. Iya Bapak, bentar saya hubungin dulu. Mungkin lagi saya hubungin dulu Pak ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, sambil menunggu, Mas Abi mohon izin. Nama saya Heru. Saya kali ini bertugas untuk mendampingi Kabupaten Kayong Utara bersama Mbak Adeta Nesia. Nah, kami sebenarnya sudah membaca proposal Festival Karimata yang dikirimkan oleh pihak Kayong Utara dan kami sudah membuat beberapa catatan. Maksudnya adalah pada sesi pertama ini kita akan mendiskusikan beberapa poin terkait festival tersebut. Jadi sesi pertama ini kita harus bisa interaktif dalam pengertian kita perlu mengklarifikasi sejumlah hal. Nah, jadi intinya kita harus berdiskusi. Nah, dari diskusi sesi pertama ini kemudian kita harus membuat kesimpulan untuk nanti sesi kedua. Karena kan lokakarya online-nya ada 2 sesi. Lalu 2 sesi lokakarya online, lokakarya daring, itu juga harus merumuskan kesimpulan untuk nanti lokakarya luring, lokakarya offline-nya. Jadi semua lokakarya kita harus berdiskusi, harus bisa interaktif, artinya dari pihak Kayong Utara juga harus ada pihak-pihak pejabat maupun pegiat budaya yang bisa mengklarifikasi atau mengajukan sejumlah poin atau ide atau rekomendasi yang nantinya akan bisa menjadi kesimpulan bersama dari sesi lokakarya ini. Nah, kalau misalnya memang presentasinya harus dilakukan oleh Kepala Bidang Kebudayaan, ya berarti Pak
atau Ibu Kabid memang harus presentasi. Kalau tidak, harus ada yang bisa mewakili di antara teman-teman di Kayong Utara. Demikian Mas Abi. Oke, baik. Terima kasih Pak Heru. Apakah sudah bergabung kepala bidangnya atau kepala dinasnya? Atau perwakilan yang akan mempresentasikan mengenai konsep kegiatan yang akan dilaksanakan? Oke, Pak. Tadi saya sudah hubungin. Saya hubungin. Soalnya kepala bidangnya sekarang lagi peninjauan di Karimata. Mungkin ada perwakilan Saya yang juga bisa- nggak bisa mewakilin. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf saya agak terlambat. Saya memperkenalkan diri, saya Radi Usman. Saya Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Kayong Utara. Selamat pagi Pak Permohonan, Hadi. saya ingin menyampaikan permohonan maaf juga dari Kabid Kebudayaan dan Kepala Dinas Pendidikan yang pada hari ini tidak bisa mengikuti karena berada di lapangan. Karena kalau untuk Kabid Kebudayaan itu mendampingi dari kementerian yang meninjau lokasi untuk SEMA Laut pada acara bulan Mei nanti. Baik Pak Rahadi, apakah Pak Rahadi bisa mewakili untuk mempresentasikan tentang Festival Karimata? Gimana Pak? Kita perlu mendiskusikan proposal dari Kayong Utara, yaitu Festival Karimata. Nah, sekarang siapa yang bisa mewakili untuk mempresentasikan proposal tersebut? Oh, baik Pak. Jadi untuk itu, kami sudah menunjuk Saudara Bang Jumadi, tapi belum masuk beliau ya. Jumadi belum Pak, Belum ya. belum berada di ruangan. Karena bahannya ada di beliau, baik proposal maupun untuk materi acara SEMA Lautnya nanti Pak. Pak Sekretaris, misalnya begini ya, setelah saya membaca proposal, misalnya salah satu pertanyaan saya adalah Festival Karimata ini kan terhubung juga dengan Wonderful Sail Indonesia ya. Ya, Nah, pertanyaan saya adalah dalam kegiatan Wonderful Sail Indonesia itu kontribusi pihak Kayong Utara apa saja? Perannya apa saja di dalam kegiatan tersebut dan hubungannya dengan Festival Karimata ini bagaimana? Nah, misalnya seperti itu, kami ada sejumlah pertanyaan seperti itu, termasuk juga tentang ritual SEMA Laut itu sebenarnya apa, bagaimana pembentukan lembaga masyarakat adat yang diharapkan itu seperti apa dan seterusnya gitu. Jadi dalam sesi ini sebenarnya kita perlu mendiskusikan poin-poin semacam itu. baik Pak. Jadi untuk kami di lingkungan Dinas Pendidikan di dalam kegiatan ini hanya berperan di bidang SEMA Lautnya Pak. Kalau untuk masyarakat adat apa itu sudah dilimpahkan kepada OPD Pemdes Pak. Itu semuanya sudah terbagi Pak. Kami khususnya Dinas Pendidikan hanya menangani masalah acara SEMA Laut di dalam agenda kegiatan ini Pak. Kalau begitu kita perlu ada pertemuan lintas OPD sifatnya. Iya, betul, memang betul Pak. Nah, Berarti yang Wonderful Sail itu ini ya Pak ya, Dinas Pariwisata ya? iya betul Bu. Kalau untuk manusianya Dinas Pariwisata. Baik Pak. Kalau untuk ritual SEMA Laut gitu itu yang menangani itu dari pemerintah desa? Bukan Bu, itu berada di kebudayaan Bu, khususnya di bidang kebudayaan Bu. Enggak, maksudnya yang mengerjakan, maksudnya panitia itu siapa Pak? Itu masyarakat setempat Bu, masyarakat setempat di daerah Desa Padang, Kecamatan Kepulauan Karimata.
Kalau pelaku seni dan kebudayaan yang ada di Kayong Utara itu ada keterlibatan nggak, Pak? Kalau kami di dalam ini menyiapkan proses pelaksanaan, Bu. Sementara untuk pelaksananya adalah masyarakat di sekitar tersebut. Nah, Sekarang ini ada tidak perwakilan dari Desa Padang? Oh, untuk Ada sementara kalau di Padang ini, Pak, karena kita tidak ada akses internet di sana, maka untuk hari ini mereka tidak ada di dalam Zoom ini, Pak. Baik. Siapa tadi namanya Pak yang sudah ditunjuk untuk mempersiapkan presentasi? Pak Jumadi. Pak Kabit Jumadi. ya. Jumadi Gading. Baik, Pak. Apakah Pak Jumadi sudah bisa Berarti bergabung? proses pelaksanaan ini itu dilakukan oleh Dikbud dan komunitas, begitu, Pak? Iya, bukan kalau untuk yang apa nih, Bu? SEMA. Iya, yang bagian dari Disdikbud ini. Nah, kalau di buku ini hanya SEMA, Bu. Sementara pelaku apa semua itu masyarakat, kalau untuk yang melaksanakan itu masyarakat setempat, Bu. Bukan pelaku seni atau pelaku budaya, bukan, tapi masyarakat setempat. Yang semua dilakukan oleh masyarakat setempat dan di tempat Desa Padang tersebut, Bu. Kalau pelaku seni dan budaya di Kayong Utara itu dilibatkan nggak, Pak, di dalam Festival Karimata? Nah, kalau untuk festivalnya, Bu, semua pelaku dan seniman yang ada itu kita libatkan, Bu, dan terlibat di dalam kegiatan ini, Bu. Tapi kalau untuk SEMA Laut, pelaku seni dan seniman yang ada di Kayong, mereka hanya menghadiri, tapi pelaksananya adalah masyarakat setempat. Oh, begitu. Baik. Nah, di dalam tapi ritual Sema Laut ini masuk dalam Festival Karimata ya, Pak? Ya, betul, Bu. Masuk dalam rangkaian kegiatan Festival Karimata, Bu. Nah, festivalnya itu sendiri ada apa aja, Pak? Ada Wonderful Sail. Nah, kalau untuk festival ini, Bu, dia itu ada weather sail, ada cross country, ada lomba seni dan olahraga tradisional, ada lomba kuliner makanan hasil laut Karimata, ada pameran kerajinan dan souvenir Karimata, ritual Sema Laut, dan workshop pembangunan masyarakat adat Karimata. Itu rangkaian kegiatan yang ada di Pekan Kebudayaan daerahnya, Bu. Oh, kalau pagelaran ada nggak, Pak? Ya, pagelaran itu ada, Bu. Di pagelaran itu ada di lomba seni. Di nomor lomba seni, Bu. Itu pagelaran, langsung dilakukan pagelaran, Bu. Oh, iya. Baik. Nah, ini panitia ini nih dari pelaku seni dan budaya ya, Pak? Ya, panitianya, Bu, untuk itu semua kita libatkan pelaku seni dan budaya yang ada di Kayong, Bu. Yang udah kita SK-kan di kabupaten. Apakah tim kerjanya sudah terbentuk, Pak? Tim kerjanya sudah terbentuk, Bu. Sekarang masih dalam proses pengajuan penandatanganan di pemerintah daerah, Bu. Karena ini yang menandatangani SK tim kerja ini adalah pemerintah daerah, yang mana ditandatangani oleh Bupati. Dan surat tim kerja ini sudah diajukan ke pemerintah daerah. Soalnya begini, Pak, jadi apa saya presentasi dulu ya, Mas Heru ya? Iya, Mbak Ade, silakan. Bapak Ibu sekalian, kita simak dulu sesi pengantar dari Mbak Ade Tanesia. Nanti kita bisa lanjutkan diskusi setelahnya. Silakan, Mbak Ade. Baik, terima kasih. Nama saya Ade Tanesia, salah satu panel ahli untuk platform Indonesiana. Mungkin saya mau menjelaskan sedikit karena kita ini baru bertemu dengan teman-teman dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dari Kabupaten Kayong Utara.
Saya mau menjelaskan sedikit saja tentang platform Indonesiana. Silakan Mas Abi, kalau ada ininya sudah saya kirim ya. Belum dikirim Bu Ade. Oh, saya udah kirim ke Mas Didi ya. Bentar. Belum dikirim. Atau dikirim melalui WhatsApp sekarang ke saya boleh Bu? Coba, bisa nggak ya? Maaf ya. Ini sudah. sinyalnya agak jelek, jadi saya matikan dulu ya. Sudah dikirim oleh Mas Yahya baru. Saya download sebentar. Mas Bu. Didi. Mm-mm. Oh ya, oke. Ya, makasih. Suara kurang kedengeran ya? Jelas kok Mbak Ade, suaranya jelas. Tapi ini yang dari Kayong kayaknya kurang jelas memang ya. Ini ada Pak Kaston ini. Udah kedengaran Bu? Baik, Pak Kaston. Iya Bu, pasti. Mana Bu? Iya, Terima kasih. iya sama-sama Bu. Sebentar Bu Ade, filenya nggak bisa dibuka. Sepertinya ada error dari disk laptop yang dari kami, Bu. Sepertinya kalau Jadi Ibu harus Ade dikirim lagi ya. atau Ibu Ade share screen sendiri melalui laptop Bu Ade gimana, Bu? Coba ya. Bisa nggak sih? Mm-mm. Jadi lama ya. Gak apa-apa Bu, lanjut Ini kalau- Bu. Mm-mm. Baru bisa, Bu, di laptop kami. Ini saya share screen sekarang. Oh, baik-baik. Sudah terlihat, Bu? Belum sih. Proses. Baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi sudah dijelaskan sedikit ya mengenai melalui video ini tentang apa sih platform Indonesiana. Mungkin saya ingin memperkuat kembali apa yang tadi sudah ada di dalam video. Silakan Mas Abi. Jadi platform Indonesiana itu sebenarnya turunan ya. Dia adalah bagian dari praktek ya, salah satu praktek dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, di mana di dalam undang-undang itu ada 4 pilar pemajuan kebudayaan, yaitu ya perlindungan ya, bagaimana kita menyelamatkan objek-objek pemajuan kebudayaan yang ada, mengamankan, memelihara, menginventarisasi, mempublikasikannya. Nah, setelah itu bagaimana itu dikembangkan, ya, dikaji, disebarluaskan, dan bisa dimanfaatkan. Gimana objek pemajuan kebudayaan itu bisa didayagunakan
untuk meningkatkan kesejahteraan dan ketahanan budaya masyarakat. Kemudian kita juga 4 pilar ini juga ada unsur pembinaan, di mana ada peningkatan jumlah dan mutu sumber daya manusia di bidang kebudayaan. Nah, sebenarnya untuk platform Indonesiana ini sekarang masuk di dalam Direktorat Pembinaan Tenaga Lembaga Kebudayaan. Jadi platform Indonesiana ini adalah bentuk dari peningkatan kapasitas. Dia masuk di dalam upaya pembinaan. Lanjut. Nah, kemudian pada tahun 2018 ya, setelah ada undang-undang itu dilakukan hasil sebuah kongres kebudayaan ya. Nah, dalam kongres kebudayaan itu prosesnya itu benar-benar dari bawah ya, maksudnya bukan dari bawah, maksudnya benar-benar dari masyarakat. Pada saat itu Pemda, banyak sekali Pemda itu melakukan inventarisasi objek pemajuan kebudayaan yang kemudian mereka susun menjadi pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah PPKD. Nah, kemudian dari situ ada segala permasalahan itu terangkum, kemudian dihasilkan 7 kesimpulan ya, 7 tantangan di dalam pemajuan kebudayaan di berbagai tempat ya. Yang pertama ya memang ada meredupnya khasana tradisi ya, karena gelombang modernitas itu. Kemudian di berbagai tempat juga ada pengerasan ya, identitas primordial dan sentimen ya, sektarian yang menghancurkan ya sendi-sendi kebudayaan masyarakat kita. Dan itu kita bisa lihat banyaknya praktek intoleransi. Padahal orang Indonesia itu ya dalam sejarahnya sebenarnya masyarakat yang terbuka ya terhadap berbagai kebudayaan yang dari luar mereka, tapi ya sekarang banyak yang semakin inklusif ya, semakin terpolarisasi. Kemudian perkembangan teknologi informasi itu belum dimanfaatkan, dioptimalkan ya untuk kepentingan konsolidasi ini, konsolidasi kebudayaan nasional ini. Kemudian di dalam pertukaran budaya, di dalam tatanan global tuh Indonesia masih konsumen aja gitu loh, belum menjadi produsen yang mempengaruhi kebudayaan secara global. Kemudian di dalam pembangunan juga ini belum benar-benar pembangunan itu dilakukan berbasis kebudayaan gitu, karena kalau dilakukan dengan berbasis kebudayaan kita bisa menghindari ya penghancuran lingkungan hidup ya. Kita bisa menghindarkan penghancuran ekosistem kebudayaan. Makanya sebagai contoh misalnya ya, ritual semah laut ini misalnya, ini kan sebenarnya ya ritual, tapi ini kan sebenarnya juga upaya untuk menjaga ekosistem ya, ekosistem lingkungan hidup yang ada di darat maupun laut. Mungkin nanti bisa kita bahas itu bersama-sama. Nah, sebenarnya pembangunan dengan basis kebudayaan ini bisa melestarikan lingkungan hidup juga. Kemudian desain kebijakan kebudayaan itu belum memudahkan masyarakat untuk memajukan kebudayaannya. Nah, yang terakhir belum optimalnya tata kelembagaan kebudayaan. Lanjut. Nah, dari 7 tantangan itu ada agenda-agenda ya, resolusi. Ada 7 agenda resolusi ya, 7 resolusi agenda kebudayaan. Jadi bagaimana ya setiap ya masyarakat siapapun ya, baik itu Pemda maupun pelaku seni ya, komunitas budaya, itu kita sama-sama menyediakan ruang ya buat keragaman ekspresi budaya. Kita sama-sama mendorong adanya interaksi dan memperkuat kebudayaan yang inklusif ya, yang terbuka. Kemudian agenda keduanya melindungi ya dan mengembangkan nilai praktek kebudayaan tradisional untuk memperkaya kebudayaan nasional. Kemudian perlu juga mengembangkan dan memanfaatkan apa yang kita miliki ini, kekayaan kita miliki ini untuk ya memperkuat kedudukan Indonesia di dunia internasional.
Kita tuh aset kita yang terbesar itu sebenarnya ya kebudayaan itu, ya. Kemudian agenda keempat, memanfaatkan objek kemajuan kebudayaan untuk meningkatkan ya kesejahteraan masyarakat. Kemudian agenda kelima, memajukan kebudayaan yang melindungi keanekaragaman hayati dan memperkuat ekosistem. Agenda keenam, reformasi kelembagaan dan penganggaran kebudayaan untuk mendukung agenda pemajuan kebudayaan. Nah, kalau dalam platform Indonesiana tuh misalnya reformasi kelembagaan tuh di mana Pemda ya, pemerintah itu benar-benar bisa berperan menjadi fasilitator buat komunitas-komunitas budaya yang ada. Terus kemudian bagaimana kita memperjuangkan agar penganggaran kebudayaan itu ya, dianggarkan dengan besar kalau bisa seperti itu. Dan itu harus diperjuangkan juga oleh masyarakat pendukung kebudayaan itu sendiri. Agenda ketujuh ya ini ada hubungannya dengan yang keenam, meningkatkan peran pemerintah sebagai fasilitator pemajuan kebudayaan. Lanjut Mas Abi. Nah, ini platform Indonesiana itu sebenarnya turunan aja ya. Jadi di Dirjanbud itu nama Indonesiana itu digunakan untuk berbagai macam program ya. Ada Dana Indonesiana, ya, Dana Abadi Indonesiana. Ada Indonesiana TV, ada Indonesiana Film. Nah, yang platform Indonesiana ini sebenarnya pijakan kita dalam melakukan peningkatan kapasitas tata kelola kegiatan kebudayaan. Jadi dia bukan festival ya platform ini, gitu. Tapi sebenarnya sebagai peningkatan kapasitas untuk memperkuat ekosistem kebudayaan itu sendiri. Lanjut. Lanjut Mas Adi. Nah, kita berharap ya festival ini juga setiap kegiatan kebudayaan ini dengan tata kelola yang baik, nanti tuh ekosistem ini tuh bergerak gitu ya. Kreasi-kreasi seniman ya atau kreasi masyarakat itu semakin banyak gitu kan. Kemudian karena semakin banyak ada produksi gitu kan, berarti biasanya kan bagaimanapun sebuah karya atau ekspresi kesenian itu kan atau ekspresi budaya itu juga membutuhkan sebuah produksi gitu kan, bahkan ritual pun misalnya membutuhkan banyak hal pernak-pernik di dalamnya. Nah, itu bisa menggerakkan produksi, kemudian nilai-nilainya itu terdistribusikan, masyarakat mengapresiasinya, bahkan bisa menggunakannya. Kemudian itu juga baik untuk pendidikan, nilai-nilai kebudayaan. Dan tapi semua ini perlu ada basis datanya. Seperti itu. Jadi kita berharap ekosistem inilah yang terus bisa bergerak itu. Festival adalah salah satunya. Lanjut. Lanjut Mas Api. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa lanjut aja Mas, slide berikutnya. Ada 5 pilar ya dalam platform Indonesiana ini, yaitu partisipasi gitu. Jadi ini sangat penting ya buat platform Indonesiana, partisipasi dari pelaku seni dan kebudayaan, bukan hanya sebagai penampil ya, tapi juga orang yang melakukan persiapan, melaksanakan, mengevaluasi gitu. Karena kita berharap bahwa semakin banyak tumbuh pelaku-pelaku seni dan budaya yang menguasai tata kelola penyelenggaraan festival atau kegiatan kebudayaan. Dan di sini pemerintah sebagai fasilitator. Kenapa pemerintah sebagai fasilitator? Karena di dalam pemerintahan sendiri itu kalau mereka juga ikut di dalam atau mereka yang menjadi pelaksana itu orang pegawai itu kan bisa ganti-ganti ya, gitu. Mungkin ada yang sangat bagus gitu dalam melaksanakan festival, tapi kemudian termutasi gitu. Jadi
yang paling penting sebenarnya dalam melakukan tata kelola kegiatan kebudayaan itu sebenarnya memang ya pelaku seni dan kebudayaan itu sendiri, seperti itu. Karena ya mereka akan terus ada di situ, akan menggeluti itu. Kemudian yang kedua, pilar gotong royong ya, bagaimana sebuah kegiatan kebudayaan itu memang diusung bersama ya, didanai juga gitu, bersama-sama gitu. Ya seperti kalau kita hajatan itu kan gotong royong ya, ada yang sumbang ini, ada yang sumbang itu gitu ya. Bagaimana kita menghidupkan itu lagi dalam kerangka kita melakukan sebuah festival atau kegiatan kebudayaan. Dan festival itu jelas menyediakan ruang ya bagi keragaman ekspresi budaya. Karena yang kita tuju tuh ya memperkuat kebudayaan yang inklusif. Lanjut. Kemudian tentang kearifan lokal itu jelas ya. Bagaimana kita dengan kita menaikkan misalnya ritual semah gitu ya, itu kan berarti kita melindungi ritual itu. Ya, kita mengembangkan nilainya ya. Jadi bagaimana praktek kebudayaan tradisional itu terlindungi dan dikembangkan. Untuk apa? Ya untuk memperkaya kebudayaan nasional. Orang dari daerah lain kan bisa belajar nanti ya tentang kearifannya orang Desa Padang misalnya. Kemudian ada ketersambungan, mendorong interaksi budaya lintas kelompok dan daerah dengan semangat persatuan. Lanjut. Lanjut, Mas. Nah, dasar-dasar ini kemudian menjadi pijakan di dalam kita melakukan festival ya. Nah, di dalam sebelumnya Mas, di dalam festival ini biasanya ada 10 objek pemajuan kebudayaan ini ya yang akan diangkat ya. Ada tradisi lisan, manuskrip, ada istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, ada teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat ya, olahraga tradisional. Biasanya di dalam sebuah satu kesatuan objek pemajuan kebudayaan itu tidak sendiri-sendiri juga ya. Tradisi lisan itu juga ada di dalam ritus seperti itu. Jadi nanti ketika kita mengangkat itu dalam satu festival, kaitan-kaitan itu juga jangan dilepaskan sehingga tidak terlepas dari konteksnya. Misalnya saya tidak tahu ya, mungkin di ritual semah laut mungkin juga ada syair-syair di situ ya. Jadi ya itu tetap harus disatukan. Ini hanya untuk kepentingan kita aja melihat, mengkategorisasikan apa potensi yang ada di daerah kita. Lanjut. Lanjut, Mas. Lanjut. Nah, untuk festival saat ini ya, di dalam platform Indonesiana itu ada sinergi dengan Pekan Kebudayaan Daerah ya. Jadi sebelumnya platform Indonesiana itu memang mengurusi dari mulai hulu ya, peningkatan kapasitas sampai pelaksanaan festival. Tapi sekarang platform Indonesiana lebih ke penguatan peningkatan kapasitas, kemudian bersinergi dengan Pekan Kebudayaan Daerah. Nah, Pekan Kebudayaan Daerah itu tidak harus membuat sendiri gitu ya. Jadi seperti Festival Karimata itu daerahnya bisa mengklaim bahwa itu adalah Pekan Kebudayaan Daerah Kabupaten Kayong Utara seperti itu. Tapi tetap nama festivalnya Karimata. Nah, pada tahun ini kita melakukan sinergi dengan Pekan Kebudayaan Daerah. Jadi yang dilakukan Indonesiana ya peningkatan kapasitas ini. Lanjut. Nah, jika di dalam hubungannya dengan Pekan Kebudayaan Daerah, maka festival ya, materi yang ada di daerah di suatu tempat itu merujuk pada tema sandang, pangan, dan papan.
Nah, 3 tema mendasar inilah kemudian yang digariskan untuk menjadi salah satu tema dari Pekan Kebudayaan Daerah yang kemudian nanti diharapkan bisa ikut di dalam Pekan Kebudayaan Nasional pada tahun 2023. Lanjut. Nah, sebenarnya fungsinya kenapa sih kita capek-capek ya membuat festival segala macam gitu kan? Tapi ini penting sekali ya dalam kita hidup bermasyarakat seperti itu, ya. Apalagi di Indonesia ini memang masyarakatnya tuh masyarakat yang penuh dengan festival ya, penuh dengan perayaan. Dari kita mulai lahir, dari kita mulai remaja, menikah, ya. Itu semua ada perayaannya, sampai pada kematian pun perayaannya bisa besar-besaran gitu. Nah, jadi bentuk-bentuk festival yang baru ya yang diadakan oleh berbagai pihak, bukan tradisi, itu juga penting gitu. Itu bisa memperkuat identitas kita ya. Dan semakin kita berkembang ini kan kita semakin menjadi kota ya. Gitu. Jadi itu juga harus diakomodir ya. Ada keragaman ekspresi ya, kemudian memperkuat solidaritas ya dan kohesi sosial kayak gitu. Ya gotong royong seperti yang tadi saya katakan. Terus kemudian di dalam festival kebudayaan tuh juga ada nilai-nilai kearifan lokal untuk ketahanan budaya kita. Yang jelas juga mempromosikan potensi daerah ya, melahirkan inovasi baru dalam aspek kebudayaan. Festival bisa menjadi ruang dialog antar warga dan menggali dan belajar pengetahuan ya budaya masyarakat kita sendiri, karena walaupun kita orang Kayong Utara ya belum itu juga kita tahu ya pengetahuan kebudayaan dari masyarakat kita sendiri. Itu salah satu fungsi festival, beberapa fungsi festival. Lanjut. Nah, di dalam mengerjakan festival itu, di platform Indonesiana tuh ada bidang-bidang kerja ya. Ada bidang kerja pengelolaan pengetahuan. Itu adalah sebenarnya penggalian pengetahuan objek pemajuan kebudayaan. Karena festival ini ya, itu kan bukan hanya sekedar pertunjukan ya, tapi ya sebenarnya apa sih pesannya? Nilai-nilai apa sih yang mau kita berikan kepada masyarakat? Nah, itu kan harus tahu ya, pengetahuan tentang objek pemajuan kebudayaannya, jadi kita harus paham betul itu apa. Kemudian ada bidang kerja kuratorial yang berfungsi untuk mengemas acara itu sesuai dengan konsep yang sudah disepakati. Nah, setelah dikemas diperlukanlah manajemen toh, bagaimana memproduksi itu, menerjemahkan kemasan itu menjadi sebuah tampilan yang baik gitu. Kemudian setelah itu dikomunikasikan, disebarluaskan, itu menjadi penting, ya kan? Kemudian kemudian ada juga kerjasama itu, kerjasama itu juga sangat penting di dalam kita mencari peluang ya, peluang untuk memperkuat festival itu, peluang-peluang kerjasama untuk memperkuat festival itu. Kemudian ada bidang pengembangan dan inovasi dari objek pemajuan kebudayaan itu, kemudian ada kewirausahaan dan perluasan jejaring. Ini semua yang terakhir ini juga sangat penting untuk keberlanjutan ya, karena seringkali festival itu berhenti begitu saja gitu kan, karena nggak ada uang atau apa. Nah, bagaimana ya kita bisa tetap berlanjut untuk melakukan sebuah kegiatan kebudayaan, sehingga penting juga tuh aspek entrepreneurship gitu ya, dan jejaring. Baik, lanjut Mas. Nah, ini secara umum jadi ada basis pengetahuannya, harus kita perkuat dulu, kemudian kita kemas acaranya,
kemudian kita oh ya di sini seharusnya ada manajemen produksi ya, kita terjemahkan dalam sebuah sajian yang menarik untuk masyarakat, kita komunikasikan. Kemudian apa yang udah kita petakan potensinya itu bisa dikembangkan ya, dan kemudian juga bisa bermanfaat melalui upaya-upaya entrepreneurship, sehingga apa yang kita miliki, apa yang kita lakukan, kegiatan kebudayaan itu bisa berlangsung, berkelanjutan di tahun-tahun selanjutnya. Lanjut. Nah, saya secara khusus akan sedikit saja ingin mengatakan, ingin mempresentasikan tentang bidang yang pertama, ya, yaitu bidang pengelolaan pengetahuan. Apa sih bidang ini, gitu kan? Ya, bidang ini adalah bidang untuk penggalian pengetahuan objek pemajuan kebudayaan. Jadi, misalnya, mau mengangkat lomba kuliner, gitu ya. Nah, kulinernya apa saja gitu. Nah, itu perlu dicatat ya, kuliner-kuliner tradisional yang ada di daerah Kayong Utara itu apa aja gitu. Terus bagaimana cara membuatnya? Terus kemudian misalnya ada lomba seni. Apa itu? Isinya tuh apa sih sebenarnya? Gitu. Terus udah gitu wonderful sail. Pulau Karimata itu juga kayaknya pulau yang dilindungi ya itu ya. Itu bagus juga tuh kalau misalnya kita tahu satwa atau apa yang ada di sana sebenarnya. Ritual semah laut seperti apa. Nah, itu perlu dicatat ya. Itu perlu digali dan dicatat. Gitu. Di dalam festival-festival sebelumnya yang didampingi platform Indonesiana, biasanya setiap daerah tuh kemudian membuat ini profil ya. Profil tentang objek pemajuan kebudayaannya. Seperti yang kalau di foto ini tuh yang di mana Jailolo, Halmahera Barat, itu mereka bikin buku, yang di Mojokerto bikin buku, itu mereka menjabarkan objek pemajuan kebudayaan yang mereka angkat dalam festival itu. Lanjut. Nah ini ya prosesnya seperti ini ya. Ya kita ngobrol ya dengan narasumber, melakukan penggalian, kita tuliskan, kita sebarkan, dan itu nanti akan berguna. Seperti itu. Kalau kita mau hubungkan dengan pariwisata pun, orang-orang guide-guide itu kan butuh cerita ya. Itu kalau misalnya itu untuk dimanfaatkan pada pariwisata kan data ini juga penting ya, gitu. Baik, lanjut. Lanjut, Mas. Nah, ini dilewatin aja karena kita udah tahu kenapa pengetahuan budaya penting, karena ya kita mau melindungi apa yang kita lindungi. Kalau kita nggak tahu apa yang kita lindungi, kita mau kembangkan, dasarnya kan harus cukup kuat ya, data dasarnya. Kita mau memanfaatkan, mau mengembangkan, itu menjadi data itu, pengetahuan itu menjadi penting untuk kita melakukan strategi kebudayaan selanjutnya. Lanjut. Nah, kalau di dalam festival budaya, penggalian pengetahuan itu ada pada dimensi konten ya, objek pemajuan kebudayaan. Kemudian ada pada dimensi tata kelola. Jadi kita mendalami misalnya ritual semah laut, ya kita mendalami itu, kita tuliskan ya, atau apa kita dokumentasikan itu. Kemudian ada juga dimensi tata kelola adalah bagaimana kita menuliskan proses-proses pengorganisasian festival ini untuk kita kemudian belajar lagi di tahun depan Karimata ini harus lebih baik seperti itu. Nah, kemudian dalam tata kelola ini juga bagaimana kita bisa membuat database tentang penampil seperti itu. Itu penting ya, penampil-penampil itu ada datanya ya, ada profilnya semacam itu. Lanjut. Lanjut, Mas. Nah, topik diskusi kita mungkin saya
tawarkan, kita ingin tahu bagaimana sih festival ini dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya. Siapa aja yang terlibat ya? Tadi udah dikasih tahu sebenarnya sama siapa? Pak Rahadi. Terus siapa yang bersinergi gitu kan? Terus struktur kerjanya tuh seperti apa? Terus kemudian apakah ada fungsi-fungsi yang tadi saya presentasikan? Ada nggak sih fungsi yang bidang yang melakukan penggalian pengetahuan? Ada nggak sih orang yang kuratornya? Ada nggak? Seperti itu. Mungkin kita bisa diskusi itu. Kemudian yang selanjutnya kita bisa diskusi tentang OPK itu sendiri. Tentang dalam hal ini mungkin salah satunya tentang ritual semah laut. Lanjut, Mas. Gitu. Topik diskusi keduanya ya dimensi OPK-nya. Lanjut, Mas. Lama banget ya. Kita pasti ritual semah laut itu. Yang saya dapatkan, lanjut terus, Mas. Yang saya dapatkan, saya juga lihat-lihat sih di media gitu ya, di internet. Menarik juga, misalnya salah satunya ritual semah laut tuh ya sebenarnya untuk apa ya? Menolak bala atau apa? Lanjut, Mas. Lanjut, Mas. Ya, saya ini ngambil dari internet ya, itu tradisi setiap tahun kan, untuk jaga kelestarian alam, tanda syukur kepada Tuhan gitu kan. Prosesinya tuh menarik sekali ya, ada balai, bikin balai, terus ada jong juga, masyarakat terlibat untuk mengisi jong-jongnya itu segala macam. Ada dukun darat, dukun laut. Nah, kita pengen tahu, kita bisa diskusi itu juga soal itu. Dan tapi yang penting adalah penggalian pengetahuan itu menjadi penting, menjadi dasar dari bagaimana kita dasar dari pengetahuan dari festival itu. Baik, itu saja dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas paparannya, Bu Ade. Untuk selanjutnya, ada paparan juga dari Pak Heru ya, Pak. Bisa dimulai Baik. dari sekarang. Silakan. Pak. Terima kasih Mas Abi, Bapak Ibu hadirin sekalian, teman-teman dari Kayong Utara. Tadi sudah diberikan pengantar oleh Mbak Ade Tanesia. Nah, dan sebelumnya kita juga sudah sempat berdiskusi sedikit, terutama tadi dengan Pak Sekretaris Dinas. Nah, saya kira dari diskusi di awal itu tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hal utama yang harus kita diskusikan adalah mengenai ritual semah laut. Nah, tadi disebutkan bahwa ritual tersebut akan dilakukan di Desa Padang dan para pelakunya adalah warga desa setempat. Nah, saya kira yang kemudian menjadi penting adalah bagaimana sebuah ritual itu bisa menjadi menu utama sebuah festival. Maksud saya adalah sebuah ritual kan pasti ada tujuan yang sifatnya transendental, karena ritual itu bukan hanya dimensi sosial yang dibidik, tapi dimensi horizontal, berhubungan dengan yang maha kuasa dan hal-hal yang sesuai dengan kepercayaan warga setempat. Nah, sementara festival itu sebenarnya lebih pada dimensi sosialnya. Nah, apa dan bagaimana sebuah ritual bisa menjadi festival, itulah saya kira hal utama yang perlu kita diskusikan. Sehari-hari saya bekerja sebagai kurator seni rupa, dan karena itu di dalam pembagian tugas di kalangan panel ahli Indonesia. Nah, ini saya memang kebagian tugas untuk mengampu bidang kekuratoran. Sederhananya, kurator adalah orang atau pihak yang merancang konsep dari sebuah kegiatan, dari penampilan tersebut. Makanya itu tadi saya mengatakan tentang hubungan antara ritual dengan festival, karena dalam sebuah festival, si ritual itu kemudian dikemas ulang. Sederhananya begini,
Saya adalah orang yang tidak tahu menahu tentang semah laut. Saya juga belum pernah ke Kayong Utara. Eh, Kira-kira apa yang akan bikin orang seperti saya tertarik untuk datang, untuk terlibat dalam ritual tersebut? Nah, sekali lagi, pada sesi ini sebenarnya yang diharapkan terutama adalah presentasi dari teman-teman Kayong Utara, dan mari kita lebih fokus kepada ritual semah laut itu sendiri. Tadi juga Mbak Ade sudah menyinggung apa dan bagaimana ritual semah laut itu. Silahkan diceritakan. Itu ritual tujuannya apa saja proses yang biasa berlangsung di dalamnya, tahapan-tahapannya seperti apa, persiapannya seperti apa, berapa orang yang terlibat, siapa saja yang terlibat, apakah ada pertunjukan tertentu, pembuatan kostum tertentu. Lalu dalam momen seperti apa ritual itu digelar dan seterusnya. Nah, dari situ nanti kita bisa mendiskusikan lebih lanjut bagaimana sebuah ritual bisa dikemas menjadi festival. Dan bagi kami di platform Indonesiana, sebenarnya kan yang dibidik juga bukan hanya festival itu sendiri, tapi bagaimana festival itu berdampak. Jadi sebenarnya dalam tahap lebih lanjut yang nanti kita perlu diskusikan adalah apa dampak dari ritual semah laut tersebut. Dan kalau misalnya secara keseluruhan Festival Karimata ada banyak kegiatan di dalamnya, dan tadi sudah disebutkan oleh Pak Sekretaris Dinas bahwa program-program di dalam Festival Karimata itu dilaksanakan oleh OPD yang berbeda-beda, pihak yang berbeda-beda, maka nanti kita juga perlu merancang pertemuan bersama. Nah, masalah lainnya adalah waktu yang sudah dekat, karena kan rencananya bulan depan festival tersebut akan dilaksanakan. Jadi poin kedua setelah apa dan bagaimana ritual semah laut, bukan poin kedua, poin ketiga. Pertama adalah apa dan bagaimana ritual semah laut, silakan diceritakan. Lalu yang kedua, bagaimana koordinasi lintas OPD dan lintas pemangku kepentingan, karena ada banyak pemangku kepentingan yang terlibat dalam Festival Karimata. Lalu poin yang ketiga adalah karena waktunya sudah mendesak, sampai sekarang ini, apa saja persiapan yang sudah dilakukan menuju Festival Karimata tersebut. Demikian pengantar dari saya, Mas Abi. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Pak Heru. Selanjutnya dari Bapak Eko Wahyudi dari komunitas Langit Biru Karimata mungkin bisa menjelaskan terkait konsep dan persiapan ritual semah laut yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Untuk Bisa Pak Eko Wahyudi, apakah sudah terhubung? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya pakai suara aja ya, karena sinyal di sini ngap-ngap nampasnya. Baik, Pak. Baik, Pak. Halo? Silakan, Pak. Dengar nggak, Pak? Dengar, Pak. Ya. Pertanyaannya apa tadi ya? Persiapan atau apa gimana? Tentang ritual semah laut, Pak. Halo? Apa kata? Tentang ritual semah laut. Tentang ritual semah laut. Ya, persiapannya dan segala. Mohon maaf, bisa diulangi, Bu? Gimana, Ru? Pertanyaan tadi, Ru? Oke. Pak bisa diceritakan ritual semah laut itu apa dan bagaimana, pada momen seperti apa biasa digelar, apa saja isinya, bisa diceritakan lebih lengkap? Oh ya, baik. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Untuk Karimata itu, Pak, dari zaman didukung apa tidak didukung oleh Pemda, masyarakat sendiri itu udah sadar bahwa kebudayaannya itu udah melekat gitu loh, dari ya, sampai sekarang lah. Jadi Festival Karimata itu semah laut itu selalu dilakukan bulan 4 tanggal 4 April untuk musim selatan gitu loh. Diharapkan hasil laut melimpah,
panen di daratnya juga bagus, terutama di laut, dan tidak ada bencana atau musibah yang melanda di kampung gitu loh. Dan untuk persiapannya sendiri otomatis memang ini karena sudah melekat dan mudah mendarah daging dengan masyarakat sini. Kami tadinya harusnya itu bulan 4 Pak, cuman karena bertepatan dengan bulan puasa dan kebetulan ada kedatangan mungkin dari Kemdikbud, makanya acaranya diundur di bulan Mei tanggal 25 ini. Masih bisa dengar ya Pak? Ya, dilanjut Pak. Bisa, Pak. Oh ya. Oke. Dan untuk kesiapan ini sendiri untuk tahun ini, insya Allah dari desa seperti tahun-tahun sebelumnya udah siap, Mbak. Cuman untuk rencananya karena kedatangan ini jadi agak ekstra gitu loh. Agak ekstra persiapan dan macam-macam kan. Terutama untuk transportasi. Karena kami tidak ada transportasi publik gitu loh yang rutin dari kabupaten terdekat sampai ke pulau. Nah, mungkin untuk kedatangan tamu dalam jumlah besar itu mungkin agak-agak bermasalah. Sedangkan magnet dari Semah Laut ini sendiri sejak kemarin kita menang lomba budaya desa, alhamdulillah juara 1 itu, banyak yang pengen datang dan tahu apa sih Semah Laut, apa sih festival Karimata, apa sih view dan pemandangan segala macam bentuk wisata di Karimata ini gitu Mbak. Efeknya sangat bagus sekali dan disupport alhamdulillah. Kemarin kami kedatangan juga dari Pak Dir dan Pak Bupati mengamini. Dan insya Allah tahun ini sepertinya akan menjadi festival Semah Laut terbesar lah dalam sejarah Karimata ini Pak. Begitu Pak. Pak Eko, dalam Semah Laut itu prosesinya seperti apa? Urut-urutannya bagaimana? Urutannya bagaimana Pak Eko? Prosesnya ya. Iya. Prosesnya Pak. Prosesnya itu kalau di zaman dulu Bu, ada perubahan dikit nih. Kalau zaman dulu kan orang pakai perahu. Jadi jong dia ada 2. Ada dia memberi sesembahan ke dukun laut dan hantu laut dan dukun ya, darat dan di laut gitu loh. Di darat dan di laut. Di darat bentuknya itu balai berupa rumah-rumahan dan satunya jong berupa perahu kecil gitu loh. Untuk di laut. Dan kalau zaman dulu itu prosesnya bisa sampai seminggu ya. Sampai seminggu karena menggunakan perahu nelayan yang tanpa mesin. Pakai layar. Karena sekarang sudah maju menggunakan perahu mesin, 1 hari mungkin udah selesai gitu. Nah, pada saat 1 hari sebelum acara, malamnya itu diadakan ritual. Dukun-dukun itu berkumpul di balai desa dan mereka mengadakan ritual, memasang dupa. Terus ada masyarakat atau anak-anak yang berpakaian seperti hantu penunggu laut gitu loh, dihiasi gitu dan mengelilingi jong tadi, perahu layar yang mini itu. Dan besoknya mereka berpisah. Ritualnya itu pagi-pagi, yang satu balai dibawa ke air merah di darat dan jong dibawa melalui laut, diiring-iringi melewat dari Tanjung Serunai menuju desa-desa lain mengelilingi Pulau Karimata. Nah, pada saat pertemuan antara jong sama balai ini, dukun laut dan dukun darat, terjadi peperangan menggunakan buah-buahan,
telur atau apa antara darat dan laut. Akhirnya mereka ketemu dan berdamai dan akhirnya kembali ke desa. Nah, pada saat sembah laut itu sendiri ada beberapa hal yang tabu untuk dilakukan atau dilarang dilakukan, seperti pada hari H nelayan tidak boleh pergi ke laut atau meninggalkan pulau, tidak boleh memotong atau menebang pohon, tidak boleh memetik buah atau tanaman tertentu gitu loh. Nah, begitu kira-kira. Tidak boleh memang, bukan dengan lawan. Baik, terima kasih Pak Eko. Apakah di antara peserta Lokakarya hadirin yang lain ada yang mau menambahkan cerita tentang sembah laut? Eko. Aditya. Baik, sekali lagi apakah ada yang mau menambahkan cerita tentang ritual sembah laut? Oke, kalau tidak ada kembali ke Pak Eko. Pak Eko kan waktunya sebentar lagi ya. Bisa diceritakan sampai sekarang persiapan, proses persiapannya, tahap persiapannya seperti apa? Persiapan ya, Pak? Iya, Pak Eko. Ya. Persiapan kalau sekarang ini sih jujur saya bilang kami kalau dari desa sih aman, Pak. Nah, dari kepala desa ini kebetulan ikut saya. Tadi malam kami sudah mengadakan rapat kecil-kecilan, memanggil tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para dukun, langsung kami koordinasikan. Pada dasarnya sih kalau untuk kegiatan ini Pemdes dan masyarakat setempat udah siap. Cuman kadang connectingnya ke pemerintah daerah itu yang agak ini, Pak. Agak ini untuk apa? Koneksinya gitu kan. Mungkin karena jarak dan pertemuannya yang baru sekali kemarin, mungkin itulah kendalanya, Pak. Pak, dari ibu kota kabupaten seberapa jauh? Kalau Karimata Kabupaten itu 80 mil, Pak. Sukadana. Kalau pakai kapal nelayan itu dengan kecepatan 9 knot itu sekitar 7 sampai 8 jam. Kalau speed Bu Pemda yang 28 knot bisa 3 sampai 4 jam, Pak. Itu kalau cuaca bagus ya. Kalau cuaca buruk lebih lama lagi ya, Pak? Bisa 2 hari nginap di pulau-pulau. Seperti ini rombongan Pak ya. Seperti rombongan Pak Piko sama Pak Agit ini kan harusnya dari Pak jam Samsul 9 ya. tapi ini masih tuas Pak Samsul, cuacanya jelek. Udah 2 jam masih delay nih. Baik, baik. Pak Eko, apakah ritual sembah laut itu nanti akan didatangi oleh Wonderful Sail itu ya? Atau bagaimana itu? Yang Wonderful Sail, yang cross country itu mereka akan datang Kayaknya ritual itu enggak? I'm not sure, Bu. Nggak yakin saya. Karena Wonderful Sail itu udah kegiatan di Pemda, ya nggak? Agak ribet sih. Dan untuk apa namanya yang dibuat sama Pemda kemarin kayaknya masih dadakan itu, Bu. Belum 100% lah. Untuk ada buat laporan lah dulu sementara masih bisa diotak-atik gitu loh. Tapi mungkin dari pihak Pemda mungkin bisa lebih rinci menjelaskan lah. Kalau dengan kami di sini kayaknya agak inilah. Karena kemarin sel Karimata juga, Karimata pakai nama Karimata tapi kegiatannya bukan di Karimata gitu loh. Jadi ada kekecewaan juga dari masyarakat sini. Kalau namanya ada sel-selnya, ada yak kayak gitu-gitu orang kaya agak
agak kesel gitu. Eh, Iya, iya ya. Karena sebenarnya itu ini data menarik ya. yang data fix. Data apa, Pak? Ini Pak Eko lagi di Desa Padang ya, Pak Eko ya? Gimana, Bu? Pak Eko lagi di Desa Padang ya? Gimana, Bu? Heeh. Mm-mm. Iya, di Desa Padang. Ini saya GSM, Bu. Geser sedikit, mampus di sini. Gimana, Bu? Oh iya. Berarti Festival Karimata itu dilakukannya di mana? Kayong Utara atau berarti bukan di Pulau Karimata ya, Pak? Di Pulau Karimata, tepatnya di Desa Padang, Kayung Utara, Kabupaten. Ibu kotanya Sukadana gitu loh. Nah, terus Karimata yang itu wonderful, wonderful apa tuh? Wonderful. Sale, Ya, itu nggak tahu saya, Bu. Oh iya. Baik. Oke, baik Pak Eko, terima kasih atas penjelasannya. Bapak Ibu sekalian, terus terang sebenarnya saya masih merasa belum dapat gambaran yang cukup jelas tentang semah laut. Mungkin kita perlu gambar karena saya sama sekali belum pernah melihatnya ya, dan belum pernah ke Kayong Utara, jadi saya agak kesulitan mendapatkan gambaran tentang ritual tersebut. Nah, mungkin kalau misalnya ada gambar, foto atau video itu bisa membantu. Saya kira untuk sesi kedua nanti hari Senin ya Mas Abi, hari Senin yang akan datang, sesi kedua Lokakarya online untuk Kayong Utara. Dan memang minta maaf juga untuk keadaan sekarang, memang kita harus melakukan pertemuan secara online dulu seperti ini, dan memang seringkali ada kendala sinyal, pemrograman dan lain-lain. Tapi untuk saat ini memang prosedurnya seperti ini sejak pandemi COVID-19 di tahun 2020. Platform Indonesiana memang jadi harus mengoptimalkan pertemuan online seperti yang sekarang sedang kita lakukan. Jadi dengan sejumlah kendala ya, mari kita coba manfaatkan semaksimal mungkin. Jadi kita tetap perlu melakukan pertemuan online sesi kedua hari Senin yang akan datang. Nah, untuk pertemuan kedua nanti saya kira kita tetap perlu mengulangi diskusi atau melanjutkan tepatnya diskusi tentang semah laut itu sendiri. Kalau bisa nanti pemaparannya bisa lebih runut, urut-urutan prosesi di dalam semah laut itu seperti apa, dan kalau misalnya bisa ditampilkan dengan gambar itu juga lebih baik supaya lebih jelas gitu kan, karena ya insya Allah kami akan berkunjung, menjadwalkan kunjungan ke Kayong Utara, yang artinya nanti harus juga datang ke lokasi Desa Padang gitu. Tapi kan kunjungan langsung, kegiatan offline itu juga pasti waktunya sebentar. Nah, untuk memanfaatkan waktu yang sebentar itu, waktu yang singkat, kita perlu mengoptimalkan pertemuan online ini. Maka kalau kami bisa dapat gambaran secara lebih utuh tentang ritual tersebut, itu akan bisa mengefektifkan waktu kunjungan kegiatan offline luring yang nanti insya Allah bulan depan ya, harus bulan depan karena kan sudah tidak ada waktu lagi. Nah, tapi sekali lagi waktu kunjungan itu pasti singkat, jadi kita harus bisa mengoptimalkannya. Nah, pada sesi kedua kita perlu melanjutkan diskusi tentang ritual semah laut. Kami perlu dapat gambaran yang lebih utuh tentang ritual tersebut, terutama adalah tentang urutan prosesinya, apa saja prosesi yang berlangsung di dalam ritual tersebut. Lalu secara detail, tadi disebutkan ada dukun, hantu laut, dan lain-lain. Secara detail pihak-pihak mana saja yang terlibat, apa saja perannya dalam masing-masing tahapan atau
prosesi dalam ritual tersebut nanti perlu diceritakan secara runut pada sesi kedua. Lalu berikutnya barusan sudah disinggung oleh Pak Eko tentang kesiapan dari pihak pemerintah desa dan warga desa. Pak Eko tadi nadanya optimis sekali bahwa warga dan pemerintah desa itu sudah siap. Lalu tapi masih ada pekerjaan rumah, yaitu relasi dengan pihak Pemda. Dalam hal ini kan berarti Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kayong Utara. Pak Sekretaris Dinas, apakah masih ada di sini? Pak, mengisi sebentar, Pak. Interupsi bentar. Ya, halo. Ya, silahkan. Halo, Pak. Ya, silahkan. Silakan Pak. Sebentar, 1 menit. Jadi untuk video, data, apa foto-foto itu ada ditaruh di YouTube saya, Pak. Kebetulan. Pak Eko, kalau misalnya mau menghubungkan dengan YouTube, bisa ditulis kanalnya di kolom chatting, Pak Eko. Lebih baik dituliskan biar lebih bisa langsung diklik. Iya. Baik, saya ingin bertanya ya. Ritual Sema Laut ini memang sangat-sangat penting untuk digali pengetahuannya. Apakah ada pemuda-pemuda desa yang mau menggali pengetahuan itu, atau pelaku seni dan budaya yang ada di Kabupaten Kayong Utara? Apakah sudah ada yang melakukan itu, atau adakah yang mau adakah rencana untuk melakukan itu, gitu, menggali pengetahuan dan menuliskan ritual Sema Laut ini, gitu. Saya ingin bertanya mungkin kepada Pak Rahadi atau siapa ya, kabitnya nggak ada ya. Baik dari pemuda desa atau dari pelaku seni budaya yang tidak tinggal di sana tapi di kota kabupatennya misalnya, seperti itu. Di sini kayaknya ada komunitas ya, siapa aja nih ya? Apakah sudah ada upaya pencatatan terhadap ritual Sema Laut? Itu pertanyaannya. Mungkin dari peserta undangan yang berasal dari komunitas dapat menjawab. Atau dari Disbud juga, apakah mereka juga melakukan pencatatan itu? Gitu. Ya. Sepertinya koneksinya tidak baik, Bu. Iya, koneksinya lemah sekali. Betul-betul. Dari Noval Agustian. Atau saya bertanya. Oh ya? Mengirim link video mengenai Sema Laut dengan durasi 15 menit. Bisa kami simak sekarang. Boleh Mas Abi, 15 menit ya? Boleh Mas Abi? Baik. Akan saya bantu share screen. Ya. Apakah sudah terlihat? Ya. Baik. Bagus, bagus. Ada suaranya nggak? Suaranya sudah terdengar, Pak? Belum? Nggak ada suara. Apakah sudah, Pak? Belum. Masih belum? Belum. Teman-teman lain bisa mendengar nggak? Jangan-jangan cuma saya. Pak Ade bisa dengar nggak?
Nggak bisa, cuman gambarnya saja. Sebentar. Saya juga nggak bisa dengar. Cuman kalau untuk semah laut yang Apakah sudah, Pak? Ya sudah. kan video aku deh. Kamu yuk main aja. Halo teman-teman, sekarang kita berada di Kepulauan Karimata, wilayah Provinsi Kalbar, tepatnya di Kabupaten Kayong Utara. Kita berada di sini di pulau yang jaraknya sekitar 7 jam dengan perjalanan dari Kayong, ibu kota kabupaten. Dan kita besok akan mengikuti acara nyemah laut. Nyemah laut itu kita masyarakat di sini akan memberikan seperti sesajen gitulah untuk penguasa laut di Kepulauan Karimata. Tujuannya apa? Agar nelayan-nelayan sini selalu dilindungi dan diberikan kemakmuran dan pastinya ikan yang melimpah untuk ini. Dan kita bisa lihat di sini ini adalah bentuknya balai, bentuk rumah. Bentuk rumah ya. Besok akan dibawa pada saat nyemah laut dan itu bisa kita lihat ini adalah jalur. Jalur ini berbentuk seperti perahu layar dan juga besok akan dibawa selama nyemah laut dan barang-barang ini, alat-alat ini akan dibawa ke tengah laut bersama-sama dengan masyarakat setempat. Merupakan tradisi yang sudah turun-temurun yang hanya dilakukan oleh penduduk Karimata di sini pada pagi hari. Dan selama 3 hari nanti setelah acara nyemah laut, penduduk desa atau nelayan di sini akan dilarang keluar dari pulau ataupun masuk ke pulau ini karena itu akan melanggar adat dan akan didenda dengan ya sekian apalah nanti dari masyarakat di sini. Besok pastinya kita akan ketemu dengan tradisi yang sangat unik di sini yang hanya ada di Karimata. Ini bentuk kearifan lokal yang ada di Kepulauan Karimata khususnya. Jadi memang ada beberapa sesi yang kita lihat di sini adalah sesi kearifan lokal itu yang pertama dan sesi gotong royong sesama masyarakat. Nah itu yang paling penting. Jadi yang perlu kita pahami bahwa ini dipertahankan oleh masyarakat adalah untuk sebagai tradisi leluhur yang sudah dilaksanakan dari sekian abad lama dan sebagai bentuk wujud syukur masyarakat sekali lagi ini kepada pencipta dibuatlah bentuk model ini. Jadi memang kita dari kebudayaan sama ini memang ini bagian dari proses pelestarian yang dilakukan oleh masyarakat terhadap kebudayaan lokal yang ada di daerah ini. Bisa saja ini memang kita usulkan menjadi budaya tak benda kabupaten untuk nyemah laut ini karena kita melihat ada beberapa keunikan yang membedakan antara kegiatan nyemah laut ini dengan kegiatan cabuh kampung di beberapa daerah yang ada di Kabupaten Kayong Utara. Nah, beberapa keunikan yang di sini termasuk pantang larangan itu. Pantang larang yang ada di sini itu berbeda dengan yang ada di daerah lain. Di daerah-daerah lain ada, di Sambas itu ada antar ajung namanya. Nah, antar ajung itu memang kurang lebih seperti ini juga, ngelarung ke laut. Nah, di masyarakat sini juga ngelarung ke laut. Nah, yang berbeda di sini mempunyai tari spesial. Nah, di Karimata ini dia nyemah laut ada tari persembahan khusus, tari nyemah.
dan ini tidak dimiliki oleh masyarakat lain. Kalau di tempat-tempat lain hanya ritual, terus antar perahu, antar anjung, atau buang-buang atau ngelarung aja ke laut. Tapi kalau di sini ada seni tradisinya yang masuk. Nah, seni ini yang menjadi keunikan yang membedakan Yamah Laut dengan daerah lain, sehingga ini menjadikan agenda untuk Kabupaten Kayong Utara sendiri. Memang ini tradisi lama. Kalau menurut kami, kalau masyarakat meyakini bahwa ini semasa merdeka sudah ada, tapi kami yakin ini mungkin di era zaman raja dulu pun barang ini udah ada. Karena apa itu? Karena memang dulu tradisi-tradisi macam ini dipergunakan oleh pemerintahan setempat atau raja-raja setempat untuk mengumpulkan masyarakat dalam rangka membangun gotong royongnya masyarakat. Jadi dibuatlah kegiatan-kegiatan semacam ini. Nah, makanya yang menjadi unik Indonesia dan daerah lainnya adalah dari bagian budaya yang ada di kita ini. Ini dukun laut ya, dukun darat. Bote gitu. Bote. Bisa ada. Bang putih aja. Mau 5 putih itu. Kalau dalam ini enggak apa? Kalau ambil di dalam. Oh ya? Enggak apa? Saya mau keliling. Sampai 7 bunyi. Iya, ngomong apa dia ngomong apa? Jumat. Jadi malam ini mereka udah mulai bermain tadi mulai jam 7. Jadi ceritanya mereka akan memutar-mutar kapal
orang-orang laut yang menjaga Kepulauan Karimata. Kita bisa lihat dukun atau ahli spiritualnya mulai membakar semacam dupa atau kemenyan, menandakan acara sudah dimulai, dan besok paginya mereka akan membuang ini ke laut untuk dalam acara tadi nyemah laut. Ya, saksikan terus ya. Macam-macam bunga, Rekam lapel. Lapel rekam. Gelap mana? Hah? Gelap. Tolong lah. Gelap kau ni. Dia main pengapis main naik dulu. Hah? Main pengapis main naik dia. Mana ini? Apa naik? Ambil lo ya. Ambil lapel kan? Habis naik itu. Kami anaknya kau ni. Kami anaknya kau ni. Bapaknya tak ada. Itulah dua benar udah dua. Banyak hantu. Bapaknya mana bapaknya? Aku dari mana pula? Ini lagi dia banyak. Baik, video tadi semoga dapat memberikan gambaran singkat mengenai ritual sema laut. Lalu di kolom chat tadi juga ada pertanyaan dari Ibu Ade ya, terkait topengnya itu mereka kreasi sendiri
dan bentuknya bebas atau ada aturan di tradisi tersebut gitu. Mungkin dari Pak Eko bisa langsung menjawab. Pak Eko mungkin susah sinyal ya. Oh, sepertinya Pak Eko sudah tidak Ini bergabung. malah udah keluar dia. Iya, sudah live sepertinya. Mungkin susah sinyal. Oke, kalau begitu mungkin Bu Ade Baik. atau Pak Heru ada tanggapan terkait video tersebut? Sebenarnya saya banyak ya. Iya, sebenarnya video ya itu sangat menarik ya, ritual itu ya. Pastinya sangat-sangat menarik. Cuman mungkin tapi karena dari sini di sini tidak ada orang dari Desa Padang gitu ya. Sebenarnya saya sebenarnya ingin tahu juga, maksudnya di dalam kehidupan sehari-harinya itu nelayan itu mengalami kesulitan juga nggak? Dalam arti kesulitan di dalam perubahan-perubahan cuaca atau itu gitu. Ya perubahan-perubahan iklim seperti itu, karena seperti kita tahu di dalam resolusi 7 resolusi agenda itu kan salah satunya bagaimana aspek kebudayaan itu memang bisa mendukung adanya pelestarian alam gitu loh. Sehingga itu harus kita lihat juga dalam kehidupan nyatanya tuh para nelayan di sana tuh bagaimana gitu loh. Karena nanti itu akan berhubungan juga dengan workshop pelembagaan adat gitu. Nanti dalam pelembagaan adat itu kan pasti dibicarakan juga ya persoalan-persoalan dari masyarakat adat, ya masyarakat adat di sana gitu. Jadi bagaimana antara kebudayaan dan juga persoalan-persoalan real, dan bagaimana kebudayaan ini bisa menjadi salah satu solusi ya di dalam persoalan yang mereka hadapi. Gitu. Jadi kalau kita nanti bisa berkunjung ke sana atau bagaimana sesi kedua, kita berharap bisa juga membicarakan itu. Gitu. Karena workshop pelembagaan adat nih ada hubungannya. Ini kan bukan hanya pelembagaan ya, bikin struktur gitu, tapi kan sebenarnya juga kita berharap bahwa itu membicarakan persoalan masyarakat adat yang ada di sana. Gitu. Oke, baik, terima kasih Bu Ade. Mungkin Pak Heru ingin menambahkan sebelum saya tutup. Terima kasih Mas Abi, dan ini mungkin sekalian penutup ya, karena waktunya sebentar lagi. Bapak Ibu dari Kayong Utara, terima kasih sudah mengikuti Lokakarya ini sampai sekarang. Kita akan sebentar lagi mengakhiri sesi pertama di Lokakarya ini, dan sesi kedua Lokakarya online akan dilangsungkan hari Senin yang akan datang. Nah, sebagai catatan penutup, saya akan memaparkan beberapa poin yang saya kira perlu kita jadikan topik bahasan untuk sesi kedua hari Senin yang akan datang. Nah, setelah melihat tayangan video tadi, saya bisa mendapat gambaran yang lebih jelas tentang ritual tersebut. Tapi benar yang barusan dikatakan oleh Mbak Ade, kemudian gambaran yang diperlukan adalah tentang desa, tentang lingkungan, atau kita suka menyebut istilah ekosistem ya. Jadi kalau Desa Padang atau Pulau Karimata itu adalah lokasi dari ritual tersebut, maka ekosistem kebudayaannya kondisinya seperti apa? Ekosistem yang menyangga pelaksanaan ritual tersebut. Tadi diceritakan bahwa ritual diadakan tahunan, biasanya setiap bulan April. Nah, apakah memang selalu rutin demikian? Apakah ada kendala atau persoalan yang kemudian membuat ada sejumlah perubahan dalam ritual tersebut, misalnya menjadi lebih lama, menjadi lebih sebentar, mengurangi bagian ini itu dan seterusnya. Saya nggak tahu, tapi maksud saya adalah dari tahun ke tahun apakah ada perubahan yang layak dicermati terkait dengan kondisi ekosistem kebudayaannya. Maksudnya ekosistem kebudayaan itu ya perihal keseharian di desa tersebut.
apakah misalnya tradisi lisan masih bertahan, apakah misalnya gaya hidup warga setempat ada sejumlah perubahan yang kemudian mempengaruhi pelaksanaan ritual tersebut dan seterusnya. Itu mengenai ritualnya. Jadi diskusinya nanti pada sesi kedua mungkin kita bisa bergeser pada soal ekosistem itu. Makanya memang akan sangat baik jika pada lokakarya online nanti ada pihak warga atau mungkin pemerintah desa yang bisa ikut. Itu akan sangat baik. Itu akan sangat memaksimalkan diskusi kita. Itu catatan pertama. Lalu yang kedua, tadi juga ada catatan dari Pak Eko bahwa warga dan pihak pemerintah desa Padang itu sudah relatif siap, nadanya optimis, tapi tadi kan dikatakan masih ada PR-nya ya, koordinasi dengan pihak dinas. Maka itu juga menjadi topik bahasan kita untuk hari Senin nanti, bagaimana meningkatkan koordinasi ini antara desa sebagai lokasi dari ritual dengan pihak dinas yang mengampu bidang kebudayaan di Kabupaten Kayong Utara. Bagaimana kita mengoptimalkan koordinasi ini. Nanti ya harapannya pada sesi kedua nanti Pak atau Ibu Kepala Bidang Kebudayaan bisa hadir dan kita bisa berdiskusi langsung tentang mengoptimalkan soal koordinasi ini. Itu poin kedua. Lalu poin ketiga adalah saya kira kita juga bisa langsung berdiskusi tentang koordinasi lintas OPD karena tadi seperti di awal disebutkan oleh Pak Sekretaris Dinas, dari sejumlah agenda, sejumlah menu dalam Festival Karimata, pelaksanaannya diampu oleh OPD yang berbeda-beda, misalnya yang hubungannya dengan Wonderful Sale itu di Dinas Pariwisata, maka kita juga perlu berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata. Saya tidak tahu OPD lain mana yang juga mendapat tugas terlibat dalam rangkaian Festival Karimata. Nah, OPD lain yang memang terlibat dan akan berkontribusi pada rangkaian festival, maka kita perlu berkoordinasi juga. Dan kalau itu bisa dilakukan pada sesi kedua hari Senin mendatang, itu juga lebih baik karena nanti pada saat kunjungan langsung kita bisa beranjak ke agenda berikutnya yang lebih urgen karena pasti kunjungan itu akan berlangsung sudah mendekati hari H pelaksanaan festival. Demikian catatan saya dari Mas Abi, saya kira dari saya sudah cukup untuk sesi sekarang ini. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Heru. Beragi waktu juga. Terima kasih. Mau menambahkan? Oh iya, silakan Bu Ade. Sebelum ditutup. Oh iya. Iya benar. Saya juga sepakat bahwa kalau bisa minggu depan ada peserta dari Pemdes atau warga desa yang cukup paham ya mengenai ritual semeh laut dan kondisi, kemudian lintas OPD ya, ini sangat penting gitu karena Wonderful Sale memang diinikan oleh pariwisata dan disebut kontradiktif gitu ya, dalam arti pariwisata itu kan memang tugasnya itu mendatangkan orang banyak-banyaknya, seringkali seperti itu kan, promosi gitu ya dengan Wonderful cross country gitu ya, tapi justru dengan adanya Disdikbud yang lebih ke dalam kebudayaan, bagaimana Wonderful Sale ini bagaimana itu mempengaruhi Wonderful Sale gitu loh, dalam arti orang itu diberikan pendatang. Sepertinya Ibu Ade terputus koneksinya. Iya, terlempar ya Mbak Ade ya. Maaf tadi habis. Jadi bagaimana di dalam festival ini kemudian memang terjadi kolaborasi ya, dalam arti Wonderful Sale atau cross country itu apa yang menjadi hasil ya, makna Wonderful Sale ini, bagaimana wisata yang atau
yang diangkat itu juga memberikan pendidikan mengenai pemeliharaan lingkungan bagi oleh orang-orang di Kayong Utara, dalam hal ini juga orang-orang di Karimata gitu. Apalagi Karimata itu katanya memang pulau yang dilindungi seperti itu. Jadi memang lintas OPD itu menjadi menarik begitu. Kalau bisa memang dihadirkanlah, kita mendalami itu sehingga satu festival ini walaupun berbeda-beda tapi tetap punya pesan yang sama ya. Gitu. Bagaimana sebuah lingkungan dan kebudayaan itu bisa terlindungi gitu. Karena pariwisata kan juga rawan juga ya. Orang datang banyak tapi kan seharusnya juga diberikan pendidikan mengenai kebudayaan itu, kearifan lokal itu, dan itu bisa diambil dari ritual semah laut kearifannya mereka. Baik, itu saja. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Heru dan Ibu Ade. Untuk sesi kedua selanjutnya dilakukan hari Senin. Diharapkan para undangan yang sudah terdaftar di surat dapat hadir dan kita dapat berdiskusi terkait ritual semah laut secara lebih dalam dan lebih lengkap lagi tentunya. Oke, izinkan saya untuk menutup Lokakarya sesi 1 ini. Terima kasih Pak Heru, Bu Ade, dan tentunya juga para peserta undangan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Terima kasih. Terima kasih Mas Abi dan Sama-sama, Bapak Ibu Ibu Ade. sekalian yang di Kayong Utara. Mas Heru. Terima kasih semuanya. Salam Baik. sehat. Salam sehat, sampai berjumpa. Sampai berjumpa di sesi kedua. Terima kasih.